Assalamualaikum. Teman-teman cerita untung pengguna sosial media pasti sudah tidak asing lagi dengan bocah cilik bernama King Faisal Jim atau biasa dipanggil Jim. Di usianya yang masih 5 tahun ini, Jim membuat banyak orang terkesima dengan kefasihannya dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selain itu, bocah menggemaskan ini ternyata punya cara ampuh saat menenangkan sang adik loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa shifaiha. Wah, episode kali ini harus banget sih kamu tonton. Kita cari tahu yuk, seperti apa sih pola asuh yang diberikan bunda dan ayah Jim? Cara asik apa sih yang bunda dan ayah Jim berikan untuk meningkatkan semangat anak dalam menghafal Quran? Yuk kita sama-sama cari tahu di channel Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Cerita Untung. Alhamdulillah teman-teman semua, terima kasih untuk supportnya selama ini sejauh ini ya. Dan kami terus berusaha untuk menampilkan keluarga-keluarga Indonesia yang positif tentunya dan juga menginspirasi. Nah, kali ini ada yang unik juga ya Mi ya. Kita akan kedatangan seorang bintang tamu ya, yang mungkin kalau dari umur lahirnya duluan kita gitu. Tapi dari ilmu bisa aja ilmunya lebih tinggi dia dibanding kita. Karena bisa dibilang anak ini juga seumuran sama anak kita juga. Dan ini jadi pelajaran banget buat kita sebagai orang tua. Kok bisa gitu anak-anak umur segini seumuran sama Atala, tapi beliau ini bisa punya hafalan yang Masya Allah banget. Iya, secara pribadi kita terinspirasi dan mudah-mudahan kita bisa menularkan ke pemirsa semuanya. Insya Allah. Value-value apa yang bisa kita terapkan ke keluarga kita dan siapa tahu bisa meniru seperti orang tuanya yang sukses mendidik anaknya menjadi seorang hafiz cilik. Amin. Oke, langsung aja kita ketemu dengan keluarga dari King Faisal Jim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Di sini Jim panggilannya ya. Nah, di sini Jim ditemenin sama orang tuanya nih. Nah, ini kita juga mau tanya-tanya nih sama sosok orang tua Jim yang luar biasa banget. Bisa ngebuat anak hafiz seperti ini. Iya. Dan sekarang udah sering viral nih videonya Jim. Bahkan sempat saya ngeliat videonya duet sama Imam Amerika tuh. Masya Allah. Imam Dr. Faraj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Lama Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan-najmu was-shajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghu fil mizan. Karena belum lama kita mau ada live zoom sama beliau. Ada rencana kalau jadi itu mengundang Jim juga karena gitu. pernah collab sama beliau. Tapi Jim ini anak yang keberapa? Anak pertama. Iya. Nah. Oh, berarti ada adik-adiknya. Haho ya pasti. Kaf. Bener emang? Iya. Oh, benar. Iya. Adiknya yang kecil siapa? namanya Kaf. Kaf. Oh. Iya. Oh, ayahnya, mohon maaf namanya? Gama. Gama. Berarti Oh, ibunya Prima kali ya. ayahnya Gama, berarti kakak adiknya kalau nggak Alfa Beta. Bener. Bener kan? Tapi orang tua ada keturunan Arab atau nggak? Nggak ada. Ayah dari mana? Semarang. Betul. Semarang. Aku lahir di Semarang. Semarang. Bocah Semarang loh ini. Iya. Waduh. Oh, bisa bahasa Jawa.
Nggak bisa. bisa. Kalau bundanya? Uminya? Sunda. Sunda. Subang. Oh, Subang. Oh, masih latihan vokal lagi nih kalau Subang. Itu Sumbang. Beda ya. Sekarang usia berapa? 5. Oh, 5. Lima. Berarti kamu sekarang sekolah SMA kelas 3 ya? Hah? Salah aku. Salah satu. Kelas berapa? Oh, kuliah. TK. Oh, TK. Oh, TK berarti TK besar apa TK kecil ya? Kecil. Oh, masih kecil. Kecil. Waduh, kamu TK tapi udah hafal banyak jus ya. Nah, aku mau tanya, kamu emang dari umur berapa sih kamu udah ngafal-ngafal Al-Quran? Mulainya umur berapa? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun masih ikro. 3 tahun Baru masih mulai ikro, ikro. baru mulai tuh 3 tahun. Emang kamu udah bisa baca? Dia bisa ngomong gitu. Oh, udah bisa ngomong. Kamu kok suaranya kayak Kio ya? Padahal Kio aja pakai efek dia enggak loh. Aduh. Baterai. Pakai baterai. Waduh. Jadi ini sebelum kita dengar ya ibaratnya bagaimana sih pola asuhnya sampai akhirnya bisa jadi ngapal Iya. gitu. Kita sekarang tes yang random dulu deh. Coba Om, Mas. Sambung. Tes Om. Oh, Musaf. Oke, aduh Masya Allah. Langsung dulu kalau gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Masya Masya Allah. Tepuk tangan dong. Ini langsung. Surah apa itu, Kak? Al-Mulk. Juz berapa? 9. Kita aja mungkin ngapal itu bisa berbulan-bulan. Dia umur 5 tahun. Sekarang kita ngasal deh. Yang udah wah biasanya. Ini coba nih. Ini panjang. Segini. Nanti nyambung. Bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا صدق الله العظيم. Masya Allah. Aku merinding. Kamu keren banget. Juz berapa itu? Jus berapa itu? Juz berapa? Juz berapa? Surah apa surah apa? Juz 3. Surah Surah? Al-Qur'an Halaman. halaman 49. 49. Sampai hafal loh. Lokasinya di mana? Saya kanan kiri. Lokasinya Musaf kan ada dicakupan kanan ada tinggalnya. kiri. Kanan apa Atas kiri? bawah. Kanan apa kiri? atas bawah. 9 itu di depan. Kanan. Kanan. Benar. Pokoknya ganjil. Bukan genap, kiri ganjil. 30. Oh iya benar. Gitu 30. Iya. Ya kalau teman-teman mau ngapal seperti itu tentunya ada metode ngapalinya ya. Nah nanti kita akan tanya sama ayah bundanya gitu ya. Panggilannya apa? Mau ngapal itu Iya, ayah bunda. pakai Quran Cordoba ya. Masuk tuh bar. Pakai Quran Cordoba ya biar bisa mudah ngapal ya. Gitu Tapi ya. aku juga pakai soalnya karena Iya. memudahkan karena ada warna-warnanya gitu. Benar. Jadi kita aja masih pakai warna-warna ya kita ya. Iya. Iya. Nah, jadi aku pengen tanya nih, kalau gym sendiri, misalnya metodenya tuh seperti apa sih? Kalau aku di rumah, aku kayak pakai warna-warna gitu loh, gym. Jadi gitu. misalnya ini warna ini, aku terus Udah tutupin dulu, terus aku buka lagi kayak gitu. Kalau kamu kayak gimana Apanya sih gimana belajarnya? Dibaca Dibaca-baca. Dibaca. Oh, dibaca-baca terus. Ah. sampai bisa.
Sampai bisa. Oh, sampai bisa. Kalau belum bisa, Baca lagi. Baca Kalau lagi. belum bisa lagi, Baca lagi. Baca lagi. sampai Bisa. Sampai bisa. Tapi aku pengen taunya, kamu tuh gimana? Misalnya kamu mulainya gimana? Mulai dari juz Mulai dari 30 atau dari Hafalnya juz dari 1 hafalnya? Dari juz 30. Oh, dari juz 30. Terus Terus tapi juz berapa? tadi aku lihat kamu juz 3 tapi. Jus 29, nggak ada jus 30. Oh, jadi berapa aja? Oh, itu kan ada di tes. Tes, makanya jadi loncat-loncat ya. Oh gitu. Oh. Yang pertama kali kamu hafalin surat apa? dulu tuh Kak. Dari belakang juz 30-nya. Apa? Surat apa tuh yang Surah pertama? apa yang pertama? Anas. Anas. Apa ya gitu-gitu. Ih sama, aku juga gitu. Sampai sekarang. Gak usah dilanjutin. Segitu aja dulu kan ada usaha. Disclaimer dulu. Iya benar ya. Setidaknya kan ada niat lah dulu ya. Betul. Nah, Tante mau tanya nih sama Jim juga. Pas di awal-awal itu emang kamu yang pengen apa dari ayah bunda yang ngajakin kamu buat ngafal? Ya Allah lah yang ngasih tauin ke aku suruh ngaji. Jadi perintahnya Allah ya, perintahnya Allah. Dari Allah, terus ia ngajarin pertama siapa? Siapa yang ngajarin pertama? Bunda. Oh, Bunda. Nah, berarti kita coba tanya juga nih sama ayah dan juga bunda. Ini kan terbilang anak Jim ini kan masih anak-anak banget, masih kecil banget. Tadi juga sempat dibilangin juga bahwa dari usia 3 tahun Jim udah mulai ikro. Padahal mungkin kalau di umur segitu baca huruf biasa aja mungkin belum terbiasa gitu. Nah ini kan bahasa apa namanya Arab Arab ya. gitu ya. Nah ini gimana nih untuk mengajarkan anak sendiri? Jadi awal mulanya umur 2 tahun sebenarnya. Oh, sebenarnya? 2 tahun mulai hafalan dulu. Belum bisa baca memang. Jadi dibacakan, ditalaki gitu. Dibacakan satu ayat, satu hari satu ayat. Tuh, mau tidur siang, mau tidur malam gitu. Seharinya satu ayat. Nah, Masya Allahnya Jimnya nagih gitu. Aku mau ngaji lagi bunda gitu. Oh, Nah dia dari situ minta gitu. gitu. Akhirnya terus tiap hari tambah terus sudah terbiasa dari satu ayat jadi 3 sampai 5 ayat. Jadi bertambah sampai sekarang. Kalau ikronya benar di usia 3 tahun ya kak. Karena sempat belum mau ya mungkin belum mau. 3 tahun mulai di ikro. 3,5 tahun, alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran. Iya karena udah terbiasa ya, jadi udah nggak asing gitu ya. Iya, Ketika dia baca mungkin udah tinggal ngikutin sama hafalannya Jim ya. Iya betul. Dulu Al-Fatihah dulu apa Anas dulu? Anak dulu lah. Al-Fatihah belum sih, tapi sering diperdengarkan atau dibacakan Al-Fatihah. Cuma memang kan cukup panjang ya, jadi ke Al-Ikhlas ya kalau tidak salah. Pokoknya yang terpendek, ayat terpendek dulu. Pokoknya iya, Al-Kausar ya kan, baru yang 3 ayat, pendek-pendek, 3 ayat gitu. dulu, 3 ayat dulu. Pokoknya terpendek sampai yang agak panjang, nanti yang pendeknya habis, baru ke yang panjang-panjang. Ada ini nggak sih, ada rewards gitu nggak sih? Rewards and punishment gitu nggak di? Maksudnya dikasih reward apa sampai beliau ini Misalnya, mau gitu misalnya? Nah, Jim ini memang seneng baca buku nih Om Tante, jadi seneng baca buku. Jadi biasanya rewardnya masih seputaran. Nanti kita baca buku Sirah Nabawiyah ya setelah ngaji, misalnya atau setelah murojaah gitu-gitu. Jadi jadi baca dia senang gitu ya. Baca buku dibacakan. Waktu belum bisa baca, sebelum 3,5 tahun kan belum bisa baca Latin juga gitu kan. Setelah 3,5 tahun bisa baca buku. Baca sendiri sekarang, jadi 3,5 tahun sudah bisa baca buku sendiri. Masya Allah. Kesininya rewardnya bervariasi sih, Om Tante. Ya, tergantung ya. Konsep tergantung. rewardnya masih dalam koridor akidah dan tauhid aja, Om Tante. Jadi bagaimana kita mengembalikan semuanya ke Allah. Contoh ya nanti apa namanya betul-betul bisa liburan setelah ujian hafalan juz sekian gitu kan. Kalau ujiannya bisa dilalui dengan baik gitu. Nah, diingatkan, kita reminding diri kita sendiri dan Jimnya juga, kita bisa rihlah ini karena siapa? Karena Allah. Karena Jim tuh sudah menjadi anak solih gitu, ada hafal rezeki Qurannya di situ. gitu. Kemudian mungkin ada beberapa mainan atau apa, buku lagi yang baru ya. Kita endorse-nya lebih ke arah ilahiyah seperti itu. Masya Allah ya. Walaupun ada konsep rewards itu ya. Memang konsep rewards sebenarnya sesuatu yang ini ya, sesuatu yang
manusiawi ya karena kita juga dari rewards-nya kan jannah. Iya. Maksudnya kalau tanpa benar. rewards kita nggak akan fighting kan gitu. Iya, benar-benar. Gitu kan. Ujungnya ke sana. Dia juga sudah kami kenalkan semua. Gitu ya, insyaallah. Nah tapi ini saya pengen tahu juga, ini ayah dan bunda emang penghafal Quran juga atau seperti apa nih sehari-harinya? Sehari-harinya menemani Jim sih, belum sama-sama sih, sama-sama menghafal juga. Itu yang sering jadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Dan alhamdulillah gitu disangkakan yang baik-baik. Contoh misalnya, wah nih orang tuanya pasti keturunan Bali gitu ya. Iya. Kiai gitu ya. Kakeknya pasti guru ngaji, hebat di kampung, punya pesantren gitu, atau apa gitu. Dosen Universitas Islam atau apa gitu. Ya itu alhamdulillah kami berasal dari background yang konvensional sekali gitu. Bukan siapa-siapa, tidak tahu juga tentang agama waktu itu gitu ya. Menikah, kemudian punya keturunan, dan akhirnya kok alhamdulillah kami endorse nih Jim untuk dekat dengan Quran, dan qadarullah dia juga suka. Kami dorong juga dengan doa, kami dorong dengan perbaikan diri. Gitu. Ya jadi ya udah berjalan aja. Berjalan dengan waktu. Secara Ayah dan tidak langsung bundanya sebenarnya kita menghafal juga sih. Iya. Secara nggak langsung kita ikut apal gitu. Karena menemani Iya, ya. menemani terus, bener bareng-bareng gitu. tapi kedekatan dengan agama dari ayah bundanya sudah dari sebelum menikah atau ketika menikah kemudian dapat inspirasi itu begitu. Ini. Nah, Jadi dari Tisu ada tisu. setelah biasanya aku suka nangis soalnya kalau cerita gitu. Tahu ya kamu tempatnya ya. Dari sebenarnya kalau untuk pribadi sebenarnya tadinya pejuang sendiri gitu. Aku berjuang awalnya sendiri. Maksudnya kan tadi ya karena basicnya konvensional ini jadi nggak yakin ayahnya bakal bisa punya anak penghafal Quran gitu. Nah, maka dari situ Bunda berjuang sendiri dulu. Jadi ayo Jim, di rumah kan memang lebih banyak sama Bunda ya, sama Bunda. Jadi Bundanya duluan gitu. Jadi sama Bunda sampai akhirnya ya berdoa gitu ya, semoga ayahnya mau satu visi gitu kan, supaya mau gitu. Akhirnya berdoa, alhamdulillah sih dengan izin Allah ya. Jadi ngikut sekarang. Jadi ikut ada apa ya, partisipasinya ya. Jadi ikut kontribusi. Iya. Menemani ziyadah juga, tambah ayat baru, hafalan murojaah juga, terus Ziyadah atau tambah ayat baru. iya, terus juga kadang Quran story ya kan. Jadi ayahnya ikut, mau nggak mau ikut gitu. jadi keluarganya tumbuh bareng ya, masya Allah. Iya. Ya. Sebenarnya yang ditakutkan banyak orang mungkin sama Om Tante ya. Mana bisa gitu kan. Bapaknya nggak bener, ibunya nggak bener, kurang anaknya mana bisa juga hafal Quran ya kan. Saya terutama ya dulu nggak juga seperti itu berpikirnya. Mana bisa, bapaknya belum benar gitu, jadi orang nggak karu-karuan gitu gitu. Cuma ya as time goes by ya udah, itu memang didorong dengan doa dan saling melengkapi aja. Saya melihat Jim seperti ini juga saya harus teringat bahwa saya harus di jalan yang betul, dan jangan-jangan selama ini saya tidak menjadi diri sendiri kan gitu. Jadi akhirnya dengan adanya Jim seperti ini, ya inilah mungkin konsep keluarga yang diinginkan Islam dengan baik. Alhamdulillah kami yakin, sangat yakin banyak banget gym lain di luar sana yang nggak kayak expose aja gitu, berasal dari keluarga yang maaf dalam tanda kutip tidak pernah atau belum pernah belajar agama secara mendalam gitu, belajar Islam secara mendalam, tapi ya akhirnya bisa punya keturunan seperti Jim pasti banyak. Masya Allah. Ini menginspirasi banyak keluarga ya yang ngerasa mungkin belum lama. Banyaknya dari ayah, nggak banyak dari aku. Ini dari Jim juga banyak dari inspirasi. Ngobrol. Diajak Sekarang ngobrol sama Jim. Kebanyakan ayah nih. Mau diajak lagi. Oke, Jim di tengah lagi. Oke, makanya Jim jangan jauh-jauh. Jim tadi nggak kelihatan kalau di situ kejauhan. Oh, ada Jimnya nih. Di sini ada Jim di tengah. Kita nggak lihat ada Jim. Iya, Jadi makanya kita kita nggak mau tanya deh. Gitu. Jim, kalau waktu pertama kali coba ngapalin Quran yang susah apanya sih? Susahnya di mananya sih? Susahnya di mana? Ya
Murojaahnya yang susah. Ada ayat 1 yang susah. Juz 4. Wali abawaihi itu ayatnya itu susah, tapi aku bisa atas pertolongan Allah. Masya Allah. Jadi semua ini kalau nggak Allah yang kasih semuanya pertolongan itu, Jim belum bisa ya. Jadi semuanya karena bersyukur ya sama Allah ya. Wah keren. Aduh, Masya Allah. Allah juga pasti bangga banget ya. Juz 5 Jim sekarang kayak surat gini. apa dok? Anissa. Oh Anissa. Anissa, Oke. Masya Allah. Nah, Tante mau tanya, Jim kenapa sih kok pengen menghafalin Quran? Supaya Allah sayang, Supaya Allah sayang. memberi rezeki. Oh, Bisa aku tak unak ayah bunda. Oh, Bisa Masya Allah. memakaikan mahkota. Kayak bunda. Bisa mengasih mahkota untuk ayah bunda. Masya Allah. Apalagi? Orang kuburnya terang, dijauhkan dari siksa api neraka. Amin, Masya Allah. Terus masuk surga. Masya Masya Allah. Allah. Ini enak banget orang tuanya investasinya, ini ya, maka bikin masih belajar. bikin inspirasi buat kita ini ya, Iya, benar. jawaban-jawaban yang tulus dari Jim ini. Ya, lumayan ya ibaratnya. Jawaban yang tulus banget dan udah Iya. kayak emang udah seperti itu gitu ya, bukan yang dibuat-buat dan sebagainya. Masya Allah. Nah, Jim, sekarang kan Jim juga udah TK ya. Nah, berarti di sekolah Tuh, sekolah. Jim di antara teman-temannya bisa ngafal Quran sendiri dong? Atau gimana? Teman-temannya juga ngafal juga nggak? Teman-temannya juga hafalan. Oh, teman-temannya juga hafalan juga. Nah, kamu tuh paling seneng kalau misalnya murojaah atau belajar pas ngafal Quran itu di waktu-waktu kapan sih? Apa pas mau tidur? Apa pas subuh? Setelah Pas sholat subuh. Oh, pas Habis setelah subuh. Subuh. Oh, Habis subuh diselesain. Oh. Terus Habis itu kamu nggak tidur lagi habis subuh ya? tidur lagi nggak? Habis subuh. Enggak lah. Enggak. Aduh, tamparan. Jangan nyolek dong, please jangan coba pakai nyolek dong ya, jangan nyolek, please tolong diatur ya, tolong diatur selimutnya ya. Ini loh, itu konsep Pakainya kok. konsep dibukakan rezeki sebesar-besarnya seluas-luasnya ketika kita setelah subuh itu nggak Nggak tidur langsung lagi. tidur lagi, tapi kita baca Quran, dapetin ilmu lagi. Benar. Bener banget. Dia tahu. Tahu. Konsepnya tahu, Pak. Iya. Tahu. Masya Allah. Cuma matanya aja kadang kurang paham. Kurang kooperatif. Kurang kooperatif. Kalau habis maghrib juga nggak? Habis maghrib. Enggak lah, Isya. Oh, habis maghrib tuh Isya, Pak. Isya. Habis maghrib juga nggak? Bener. Habis maghrib Isya, bener ya. Habis Isya apa? Tidur ya? Tidur, bener. Kamu tidurnya jam berapa sih? Jam berapa? 9. Oh, jam 9 udah tidur. Paling telat. Paling telat. Oh, paling telat. Nanti nyangkut. Nah, Kamu suka nonton YouTube juga nggak? Tuh, nonton YouTube-nya apa, Ri? Riko. Riko. Waduh, alhamdulillah. wah, terima Teman-teman, mau kasih. penghafal Quran juga anaknya jangan lupa nonton Rico The Series ya. Benar, masuk tuh barang. Oke. Tapi kan kamu juga katanya kamu pertama kali ketemu dengan Jim ini juga pas di Riko ya, pas lagi Oh live. iya, waktu kita kalau bikin acara live murotal, murojaah, setiap ada kuis gitu, ada namanya King Faisal Jim. Wah, jawabannya benar terus gitu kan. Ikut kuis ya kan? Nah, Ikut kuis kemudian ya. ketika ikutan kuis, suatu hari kita adain live bareng, saya sama Kak Wisnu ngelihat apa Jim itu kayak, anaknya menarik banget nih, Lucu talkative, ya. ceria, pinter, hafalannya bagus gitu. Waduh, Masya Allah banget tuh. Oh, iya. Udah gitu, kemudian kita lihat berapa kali, kemudian Jim juga udah mulai viral loh. Benar. Videonya Jim yang viral. Karena emang Jim ini udah banyak prestasinya Om. Jadi kalau kita lihat nih prestasinya ada juara 3 lomba tahfiz for kids Maskanul Hufaz ya. Terus ada lomba tahfiz cilik Sakura 2021. Terus terbaik istimewa sambung ayat bareng Ustadz Rudi Zahra Wain Indonesia.
Terus bisa baca sekarang. Udah bisa baca. Terus banyak lagi juara favorit Ayo Fit Kids model. Terus program Sains Quran Rika. Oh, Masya Allah. Jadi di antara Riko juga ada suaranya Jim. Ini Masya Allah, jadi bukan cuma sebagai hafiz ya, ternyata Jim juga model juga. Iya, ganteng. Orang aku pas yang pertama, wah mirip Ricky Harun. Iya, mirip. Mirip banget. Tadi kok mirip Om Kirun nih. Itu nggak nyala layarnya. Oh iya nyala. Nah sekarang aku mau tanya sama ayah bunda lagi ya. Nah ini untuk membuat anak bisa dekat sama Al-Quran gitu, pasti kan ada tantangannya dan apa namanya cobaannya lah. Nah kira-kira tuh yang terbesar tuh apa tuh supaya kita sebagai orang tua istiqomah juga untuk ngajarin anak-anak. Siapa dulu? Ayah. Bunda dulu aja. Ayah. Ya nentuin Jim ya. Ayah dulu katanya. Ya problem standar semua kebaikan adalah istiqomah. Jadi memang keistiqomahan itu yang kadang memang banyak banget tantangannya ya. Dan kadang orang bernafsu ya untuk bisa menjadi seseorang yang kita contoh gitu ya dengan baik. Oh si Fulan hafalannya sudah bagus, bacanya juga bagus gitu ya. Tapi ketahuilah bahwa Duduk dulu. Kita ini step by step aja, gitu. Boles saja, Om, Tante. Jadi benar-benar menyusun tuh step by step gitu, nggak harus dipaksakan dan tidak ada kata terlambat itu intinya. Dan nggak ngejar sesuatu yang harus gimana gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah doanya terjawab dalam case kami ini anaknya suka banget gitu dengan Quran. Gitu. Kan ada beberapa yang ya sama berontongan pertanyaan itu selalu ada. Wah, anak saya nggak pernah suka gini sama Quran, gimana ya? Ya itu mungkin doa yang membuka pintu langit itu. Kita pakai jalur langit itu. Itu tantangannya sih itu. Kemudian ya orang tuanya ya memang lambat laun harus betul-betul selalu memperbaiki diri. Ya, selalu memperbaiki diri. Iya, ingat aja gitu bahwa udah sayang banget nih ada investasi seperti ini gitu, dengan izin Allah so far so good gitu ya, dengan baik gitu, bisa menginspirasi banyak orang, bisa itu menjawab pertanyaan kami sendiri gitu kan, bahwa oh ternyata bisa dari background yang super konvensional kayak kami ini bisa sejauh ini punya seperti ini ya. Memang tidak ada kata lain gitu, betul-betul harus mantep lurus gitu, sebisa mungkin istiqomah. Nah, tapi itu memang banyak lika-likunya. Betul lah apa yang dikatakan Islam dan Nabi Muhammad SAW dan Quran juga. Ya setan menggoda dari mana-mana. Dari segi manapun ya. Dari segi Kadang kita merasa, aduh capek banget udah seharian gitu ya. Besok lagi deh gitu, atau 2 hari lagi atau besok-besok juga kayaknya masih bisa nih, nah gitu. Nah itu kalau bisa jangan ditunda, karena kalau aku pribadi yang lebih sering ya mungkin kontak sama Jim, apa ya Om Tante, jadi lebih ke aduh takutnya ini waktuku terakhir gitu, takutnya nggak ada besok gitu untuk nemenin Jim menghafal gitu ya, seperti itu. Jadi berlomba sama usia aku gitu, umur aku gitu. Pengennya sebisa mungkin walaupun memang sibuk harus pergi misalnya ya, tetap disempet-sempetin lah dulu sebelum berangkat, entah setelah kita pulang gitu, walaupun 5 menit 10 menit gitu, karena khawatirnya ini hari terakhir. Gitu, jadi sering diajak ngomong, diajak berdoa bareng gitu. Nah itu kedekatan Al-Quran itu memang bisa dimulai sejak saat hamil ya, kita mulai hamil, sama murotal juga sih dari murotal. Gitu. Tapi nanti akan diarahkan maksudnya ke sekolah yang khusus atau yang sekolah akademis atau rencananya setelah ini yang TK ini sekarang di sekolah khusus Al-Quran saat ini gitu. Nah selanjutnya inginnya sih karena hafalannya sudah banyak ya, inginnya pesantren ya. Oh iya, ini pesantren dan kayaknya sudah ikhlas sih, anaknya juga mau gitu loh Om Tante. Masya Allah. Pokoknya taruh aja. Pokoknya taruh aja di pesantren. Aduh, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.